hal yang perlu kami sampaikan. Satu, khawatir yang ada di benak saya masih saya pribadi sepihak belum memadai untuk konsumsi umum. Mungkin perlu banyak belajar lagi ke saudara-saudara yang muda-muda ini. Jadi sekarang masih belum berani membicarakan apa yang saya kerjakan, khawatir salah penyampaian nanti. Dan nomor dua, mohon maaf tadi terlalu tinggi ya, besar kecil masih belajar, mau ya mohon maaf, jangan dilebihkan ya. Nah, jadi ini sementara Mas Surya. Jadi terima kasih, saya masih diakui sebagai saudara Padekon Jaya. Dan nomor dua, mohon maaf belum bisa apa-apa. Rasanya harus sambil belajar bersama adik-adik yang lebih muda dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Karena kalau salah penyampaian, apalagi salah dasarnya, ini rawan juga. Nah, tapi tidak masalah. Terima kasih. Dengan keterpilihan ini harus belajar lagi yang evaluasi lah. Mohon maaf Mas Surya, ini sementara dari saya. Ini mohon jangan kecewa. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Yai atas wejangannya, sangat luar biasa ya. Alhamdulillah nih, ini yang disampaikan oleh Pak Yai itu tentunya sangat kehati-hatian ya. Menyampaikan segala sesuatu itu harus berdasarkan dasar ya. Nah, beda lah dengan saya lah. Kalau saya mah maaf ya. Ya, oke. Ya jadi gitu Bang ya. Itu sepatah kata dari Abah Kiai. Ya beliaunya itu sangat sederhana banget ya. Jadi tujuannya adalah kalau saya ambil inti penyatuan rasa. Penyatuan rasa ini yang harus kita garis bawahi ya. Penyatuan rasa antara hamba yang satu dengan yang lain. Lah cah gemblong ini menggo lantaran penghubung saja. Nah, Mas Surya Lokajaya yo sebagai penghantar, penghubung, kan begitu. Bisa menyampaikan daripada sesuatu yang baik dan benar, kan begitu. Nah, Abah ini tadi sempat bilang nggak bisa apa-apa loh. Beliau ini seorang kiai loh Bang, sampai bisa saya tuh nggak bisa apa-apa, masih jauh, banyak belajar dengan yang muda. Loh, subhanallah, seorang kiai itu. Ini sebagai suri teladan kita bersama bagi generasi penerus ya. Kita kan generasi penerus ya, Bang Surya, saya, Bang Wafi, dan yang lain adalah penerus perjuangan para sepuh, kan begitu. Ayo kita satukan rasa kita satukan jiwa kita untuk membangun apa? Membangun Nusantara. Yang diharapkan para sepuh terdahulu, kan begitu. Masyarakat yang gemari panglo jinawe, toto titi tentrem, kertora harjo, lerak kuwi. Cita-citanya sepuh kuwi. Ora dokon tarung. Nah, gitu. Konsepnya harus nyawiji pikiran, nyawiji rasa, kan gitu. Nah, jadi konsep dasarnya adalah penyatuan rasa, yaitu hablum minanas. Kalau hablum minanas terbangun, otomatis ya. Hablum minallah akan terbangun. Lah nek membangun hablum minallah terus, wah, Gusti Allah ya duka, kowe iki ngapa membangun aku terus sik? Bangun dulu sesama hambaku. Otomatis kasih sayang Allah akan diturunkan. Kan begitu, Bang. Bangun terus, hablum minallah, salat 1000 rakaat, wirid 1000 ambalan ya. Puasa 70 hari, ngebleng supaya dekat dengan Allah. Entar dulu, lo siapa? Kepengen dekat denganku, ku Allah. Kamu aja belum deket roh hamba-hambaku, karo ciptaanku, kok deket roh aku ki kepiye? Cara nenek Gusti Allah itu protes. Nek kowe arep deket aku Allah ya. Bukan ku saya ya, bukan. Allah. Yo dekatlah dulu dengan umatku, dengan seluruh ciptaanku. Bangunlah kasih sayang di antara sesama. Cintailah semua ciptaanku. Insya Allah.
hablum minallah akan terbangun. Begitu Bang. Oke, ya. Sangat Jadi, luar. ini sederhana loh, simple loh. Nggak perlu modal banyak loh, nggak perlu modal banyak, simple. Allah itu simple. Begitu. Oke ya. Itu tadi sesuai dengan judul, saya akan bertanya barangkali ini dari teman-teman semuanya, saya insya Allah sudah membaca ya, tapi saya belum bisa membaca secara kencang tadi karena ada ya Yai lagi apa namanya memberikan memberikan nasihat kepada kita semua. Pak Kondang kok nggak ada suaranya nih? Oke, tinggal ke sini Pak. Benar. Ya. Oke, sesuai dengan Ada belum? judul pada pembahasan kali ini tentunya kita ya memang lah ya berbicara mengenai akhir zaman, tentunya itu sudah menjadi suatu keimanan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi, tidak terkecuali ya, semua baik agama Kristen, Hindu, Buddha dan agama-agama yang lainnya juga sangat mengimani adanya akhir zaman. Dan sebelum akhir zaman tentunya sudah banyak yang mengetahuinya tentang bagaimana kesengsaraan yang akan dihadapi oleh umat manusia, sebagaimana nantinya kedatangan Dukhon, kedatangan Dajjal, kedatangan huru hara besar ya. Nah, pertanyaan saya ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Kondang atau oleh Gus-gus para kiai yang di situ, supaya menjadikan edukasi kepada seluruh masyarakat dan menjadikan suatu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin meningkat. Nah, poin yang paling penting kan di situ nih. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana kita sebagai umat manusia, sebagai rakyat ya, menghadapi huru hara besar atau kesengsaraan besar yang tentunya itu akan tanda akhir zaman itu seperti apa dan bagaimana? Silakan untuk dijabarkan. Tanda akhir zaman itu sudah banyak dijelaskan ya, baik di Al-Quran maupun dalam hadis maupun apa yang sering kita lihat. Pada intinya sudah lepas kendali, lepas dari tuntunan yang ada, ya, lepas dari jalur yang Allah kehendaki, karena sudah tidak bersumber pada jalur yang Allah tunjukkan. Itu sudah lepas kendali, sehingga pada zaman sekarang ini adalah yang diperlukan adalah penguatan keyakinan kita kepada Allah. Kui kuncinya, kalau kamu menghadapi zaman akhir ya, akhir zaman sama zaman akhir berbeda ya Bang ya. Ya. Kalau zaman akhir zaman itu udah masa yang baru proses. Kani sekarang udah zaman akhir sudah hidup. Jadi sudah, jadi kita sudah menghadapi. Sehingga apa yang kamu persiapkan adalah pendekatan. Pendekatan rugusi Allah. Modalnya bukan harta yang banyak. Bukan ilmu segudang. Bukan kedudukan yang tinggi. Akan tetapi keyakinan terhadap kuasa Allah. Atau pendekatan kita. Karena Gustinya itu seberapa. Pendekatan kita dengan Allah itu seberapa. Seberapa lo dekatmu denganku. Makanya aku akan dekat denganmu. Sehingga kalau Allah dekat dengan kita, perlindungan Allah akan diberikan. Allah akan senantiasa menjaga daripada umatnya. Rasa khawatir, tidak usah takut. Karena kita yakin semua itu adalah Allah yang menggerakkan. Gitu Bang. Jadi persiapannya simpel kok. Kuatkan saja keyakinan kita atas kuasa Allah. Itu atas kuasa Allah ya. Sekarang gini, zaman sekarang banyak yang mengetahui Bang. Banyak yang mengetahui nek langit roh bumi itu yang membuat Allah. Tapi sedikit yang meyakini, gitu. Isih mamang ya, katanya bimbang lah, masih ragu-ragu. Kiki tenan orang apa itu, sehingga Gusti Allah tenanan itu kan itu. Karena apa? Dia yang mengetahuinya dari membaca, bukan karena meyakini, sehingga ada rasa ketakutan. Jadi ada bimbang, gitu Bang.
Itu Bang. Sehingga modal yang diperlukan adalah perkuat keyakinan kita hanya kepada Allah. Mohonlah perlindungan hanya kepada Allah. Kuatkan ya Itu ya. atas kuasa Allah itu la haula wala quwwata illa billah. Orang ono kekuatan kejaba Gusti Allah. Kembalikan semua kepada Allah. Itu Bang. Oke, ya ini akun sementara nih Jember hadir. Samen bisa kau merapat ke pondok pesantren apa tadi ya? Al-Wafa Bang, Al-Wafa. Tamburjo. Tamburjo ya. Bisa lah berkontribusi bersama beliau ini untuk memberikan suatu ilmu-ilmu mudanya atau pengalaman hidupnya baik secara spiritual maupun secara keilmuan di bidang pendidikan atau seperti apa. Nah, itu sangat luar biasa ya. Itu yang secara batiniah itu tentunya itu menghadapi akhir zaman itu dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita ya. Tetapi ini yang perlu secara itu kan secara ini ya, secara ruh. Nah, itu secara ruh ya, mungkin dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya kita bisa terhindar dari fitnah-fitnah dajjal yang tentunya tidak mudah kita terlepas dari fitnah dajjal yang mengerikan itu. Nah, pertanyaan berikutnya, nah dalam menghadapi situasi yang seperti itu supaya kita tidak geming yang diiming-imingi, sumpamanya di situ udah keluarnya dajjal nih, diiming-imingi dengan makanan atau dengan harta benda ya, bagaimana kita menyiasati hal itu supaya umat, khususnya umat manusia ini tidak tergiur dengan bujuk rayunya dajjal. Ini seperti apa nih? Ini secara materinya seperti apa? Monggo dijabarkan. Barangkali ini di sebelahnya Bapak juga mau menjawab, silahkan. Jadi begini Bang, kalau menurut saya, perkuat ukhuwah Islamiyah, kuatkan saling peduli, tanamkan kasih sayang di antara sesama. Insya Allah itu sebagai penangkal kita. Jadi penguatan secara ruh adalah keyakinan kita kepada Allah. Terus secara wujud kepedulian dengan sesama itu adalah secara pembuktian dengan tindakan, yaitu tanamkan kasih sayang, kepedulian dengan sesama, saling membantu. Itu Bang, itu akan bisa menangkal semuanya. Ya, kalau ikatan sudah kuat antara satu dengan yang lain, insya Allah kuat. Kebersamaan dibangun, saling percaya, mengakui atas kelebihan dan kekurangan atas hamba satu dengan hamba yang lain. Karena setiap hamba itu memiliki kemampuan yang berbeda. Satu sama lain berbeda Bang. Bang Surya, saya, Bang Wafi, Bang yang lainnya. Bang Kiai juga berbeda-beda. Ya. Sehingga ini harus kita bisa memahami, menyadari dengan perbedaan itu kita bisa menyatukan rasa. Seperti apa? Gado-gado. Gado-gado. Ya kan, makanan gado-gado itu bermacam variasi. Macam-macam bumbu. Tapi karena bersatu, rasanya jadi enak. Nah, gitu. Ya kan, gado-gado. Jadi konsep yang alamiah bisa kita pelajari di situ. Jadilah seperti gado-gado.